Oke pemirsa, nah kemudian ini juga ada apa ya, bisa dibilang ini stigma yang berkembang di masyarakat. Bahkan sejak saya kecil dulu, biasanya orang tua saya itu kalau saya makan lalu kemudian makanannya jatuh. Nah sayang kan kalau nggak dimakan ya, apalagi makanan itu yang paling kita suka gitu. Misalnya kalau saya itu kalau siomay jatuh, aduh sayang banget ya. Udah antri-antri belinya kan. Nah kata ibu saya tuh biasanya udah nggak apa-apa, belum 5 menit katanya. Jadi masih bisa dimakan, belum terlalu kotor, atau bahkan juga beberapa percaya masih belum kotor gitu. Iya, masih bersih, masih steril, bisa dimakan. Tapi jadi pertanyaan kan sekarang ini, kira-kira apa benar ya kalau makanan tersebut belum terkontaminasi bakteri sama sekali? Untuk memastikan ya kita simak liputannya dalam Foodpedia. Apa yang kita lakukan setelah makanan jatuh? Memilih untuk mengambil dan memakannya lagi, atau memilih untuk tidak memakannya? Apalagi, sering dari kita mendengar sebelum 5 menit makanan masih bisa dimakan. Lantas bagaimana jika makanan tersebut adalah makanan basah? Atau makanan tersebut adalah kering, seperti yang saya makan ini? Belum 5 menit. Kata-kata tersebut barangkali sering kita ucapkan saat mengambil kembali makanan yang baru saja jatuh. Istilah belum 5 menit berarti jika makanan jatuh belum 5 menit, maka makanan itu masih layak dikonsumsi. Sebab sebelum 5 menit, makanan yang jatuh tersebut belum terkontaminasi kuman ataupun bakteri. Benarkah demikian? Tergantung dari jatuhnya di mana. Kalau memang itu jatuhnya di lantai yang bersih dan memang kelihatan higienis, ya oke lah kita ambil. Tapi kalau memang jatuhnya di lapangan seperti ini ya nggak mungkin lah kalau kita ambil itu makanan. Ya pernah sering. Ya dimakan lagi. Sayang. Biasanya sih makan lagi. Refleks aja gitu Mbak. Setelah diambil kita buang. Karena banyak penyakit, Bu. Banyak penyakit, banyak infeksi. Karena jatuh ke tanah itu ibaratnya sudah kotor. Ahli mikrobiologi dari Universitas Airlangga Surabaya menjelaskan fenomena ini berdasarkan jenis makanan yang jatuh dan kondisi lingkungan sekitar. Pada jenis makanan dengan kadar air rendah, kemungkinan besar kuman tidak mudah melekat. Sebaliknya, kuman mudah melekat saat makanan yang jatuh adalah makanan basah. Kondisi lingkungan pun mempengaruhi. Jika suatu makanan jatuh di tempat dengan sanitasi baik, maka makanan relatif masih aman untuk dikonsumsi. Misalnya, di rumah kita bisa melakukan kontrol terhadap kebersihan, sehingga jumlah populasi kuman akan tereduksi. Sedangkan pada tempat yang kondisi sanitasinya buruk, seperti di tempat umum yang kita tidak bisa kontrol kebersihannya, maka makanan menjadi tidak higienis untuk kembali dikonsumsi setelah jatuh. Tapi kalau misalkan waktu yang dalam arti 5 menit atau berapa menit, ini memang belum bisa terjadi suatu perkembangan kuman yang ada dalam makanan. Tapi bukan masalah pertumbuhannya, tetapi sebagai carrier pembawanya. Jadi andai kata makanan tadi baru jatuh 1 detik pun, andai kata kondisinya makanan tidak kering, akan mudah membawa kuman yang melekat di dalam makanan tadi dan masuk dalam tubuh kita. Tubuh memang mampu melakukan proteksi terhadap kuman sejak makanan diproses di rongga mulut. Namun jika ragu-ragu, tidak disarankan untuk kembali memakan makanan yang jatuh walau belum 5 menit. Sebab akan menimbulkan sugesti yang mempengaruhi pertahanan tubuh kita. Kanza Tamarindora, Surabaya.